Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh mengawali ibadah perdana kami di tahun yang baru, di tahun 2025. Kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan ilahi bagi kami, bagi MPK, Markas Prajurit Kristus. Biarlah Tuhan membangkitkan orang-orang-Mu Tuhan, hamba-hambamu yang militan, yang tangguh, yang radikal bagi Tuhan dan kerajaannya. Roh Kudus, mari Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau mengurapi lidah bibir mulut hambamu ini. Engkau juga mengurapi setiap ruangan di mana kami berada. Engkau mengurapi juga setiap hati kami. Engkau sendiri yang menilik sampai ke dalam hati kami. Beri kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati yang tunduk taat di bawah otoritas dari bawamu. Sehingga benih firman yang jatuh, boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Dan kami boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga ibadah secara live dimanapun berada, biarlah melalui MPK Tuhan boleh menjangkau sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan dengan tema baharu di dalam Kristus. Firman Tuhan dengan tema baharu di dalam Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 23. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 23. Saya akan bacakan buat saudara. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita mengucap syukur kita boleh mengawali tahun yang baru ini dengan persekutuan. Ya, satu anugerah karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh hidup dan ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan telah melewati tahun yang lalu, tahun 2024, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan di pergantian tahun 2025 ini. Tetapi kita masih melihat yang banyak terjadi di tengah-tengah kita, yang ada di hadapan kita justru ya yang kita lihat tidak adanya perubahan di dalam dirinya. Tidak ada perubahan di dalam dirinya. Sekalipun mungkin dia sudah menjadi Kristen lama, ya, sudah terlibat di dalam pelayanan. Dia seorang majelis gereja. Bahkan sudah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak ada perubahan di dalam dirinya. Tidak ada perubahan karakter, tidak ada pembaharuan jiwa. Masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, ternyata untuk menjadi pribadi yang mengalami pembaharuan di dalam Kristus,
tidaklah mudah. Karena sebagaimana tujuan Tuhan di awal, Kejadian 1 ayat 26, adalah supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah perubahan hidup, perubahan karakter itu sudah nampak di dalam diri kita? Kehadiran kita boleh menjadi berkat, ataukah malah sebaliknya menjadi batu sandungan? Kehadiran kita tidak dinantikan, tidak diharapkan. Kalau ngelihat kita tuh muak, gak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebagaimana di ayat 17 sampai 19 tadi. Apakah kita seperti itu? Walaupun sudah pergantian tahun ke tahun, toh tidak ada perubahan. Inilah yang akan saya angkat di tengah-tengah kita. Baharu di dalam Kristus. Saudaraku, sebagai orang percaya, perubahan hidup, perubahan karakter, itu harus nampak di tengah-tengah kita. Bukan sebaliknya, sebagaimana di ayat 17 sampai dengan 19 tadi. Bagaimana supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ada 3 poin penting supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang pertama, kita lihat di ayat 17 sampai dengan 19. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19. Yang pertama adalah menanggalkan manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Hidup manusia lama itu seperti apa? Poin A, pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Ayat 17 sampai dengan 18. Yang ia pikirkan hal-hal yang sementara, hal-hal yang dari daging, hal-hal yang duniawi. Ini contoh. Ketika ada seseorang yang menyakiti hatinya, ia simpan sakit hatinya, dia pendam, bahkan ada dendam, ada amarah di dalam dirinya, di dalam hatinya. Yang dipikirannya itu hal-hal yang buruk supaya terjadi atas orang tersebut, ya, atas orang yang telah mengecewakan dirinya, sehingga hidupnya ini nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, ya. Seperti inilah yang pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Poin B, perasaannya tumpul. Ayat 19. Tidak adanya kepekaan dalam mendengarkan suara Tuhan, ya. Orang yang perasaannya tumpul itu tidak ada kepekaan dalam mendengarkan suara Tuhan. Tidak lagi peka mana kehendak Allah, mana yang tidak. Tidak lagi mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Poin C, tidak menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Mendengar firman tetapi tidak dilakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya cakap sebagai pendengar, tetapi firman itu tidak dipraktekkan, tidak dilakukan di dalam kehidupan kita? Ini yang banyak terjadi. Ingat, jika kita tidak melakukan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan penipu. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Nomor 2, bagaimana supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Yang kedua adalah buang jauh-jauh sampah-sampah hati yang masih bercokol di dalam hati kita. Jangan sampai kita menyimpan sakit hati, iri hati, dengki, amarah, akar pahit, kebencian, dan lain sebagainya yang menyangkut hati. Jika masih bercokol di dalam hati kita, akan menimbulkan kemandekan dalam pertumbuhan, apalagi pembaharuan. Sampah-sampah hati ini harus dibuang jauh-jauh ke tebing laut.
Harus dibuang jauh-jauh dari hati kita, dari hidup kita. Kalau kita mau mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Mengenakan manusia baru. Kita harus mengenakan manusia baru. Poin A, yaitu bagaimana supaya kita mengenakan manusia baru. Poin A, yaitu pengenalan akan Allah. Di ayat 18a. Pengenalan akan Allah ini penting dimiliki oleh orang percaya, dimiliki oleh kita. Pengenalan akan Allah akan membawa kita mengalami pertumbuhan, bahkan pembaharuan di dalam Kristus. Pengenalan akan Allah melalui mesbah yang benar. Mesbah yang kita bangun secara pribadi kita dengan Tuhan maupun dengan komunitas yang sehat. Ini harus kita bangun. Dengan kita membangun keintiman dengan Tuhan maupun dengan komunitas orang percaya, maka kita akan punya pengenalan akan Tuhan semakin dalam. Membawa kita lebih lagi, dan lebih lagi. Poin B, bagaimana supaya kita mengenakan manusia baru? Kita harus melekat atau kebergantungan penuh dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 1. Kenapa? Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita melekat penuh dengan Tuhan, kita akan menerima air hidup, kita akan menerima aliran sungai yang jernih, yang sehat, yang murni, yang membawa kita kepada kehidupan, yang membawa kita kepada pembaharuan di dalam Kristus. Poin C yaitu pertumbuhan dan pembuahan. Yohanes 15 ayat 8. Mengenakan manusia baru akan membawa kita kepada pertumbuhan dan juga pembuahan. Kita pasti kalau di sekeliling kita melihat ada banyak pohon. Saya mau tanya nih, apakah saudara tahu itu pohon apa? Tidak ada buah di dalam pohon itu. Apakah saudara bisa mengetahui ini pohon mangga, ini pohon jambu, ini pohon pisang, ini pohon, ya banyaklah pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Tidak semua orang tahu itu pohon apa. Tapi ketika di pohon itu ada buah, kita akan tahu, oh ini pohon pisang, ini pohon mangga, ini pohon jambu, ini pohon rambutan, dan lain sebagainya. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Dari buahnya akan terlihat karakter Kristus itu nampak atau tidak di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh itu nampak di dalam diri kita. Kalau kita melekat, kalau kita mengenal Tuhan kita, punya pengenalan yang benar akan Tuhan, maka akan ada pertumbuhan dan pembuahan. Kalau tidak ada buah, dipertanyakan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, juga sebagai orang Kristen. Kalau sampai dipertanyakan, berarti kita nggak beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ingat, sebagai orang percaya kita harus memiliki identitas yang jelas. Bukan hanya identitas, tapi integritas. Ini yang harus ada pada kita. Sehingga pembaharuan itu benar-benar kita alami. Benar-benar terjadi atas kita. Kalau itu ada atas kita, kehadiran kita sangat dinantikan. Kehadiran kita boleh menjadi berkat. Amin, saudara. Saya akan simpul ulang, ya.
Pembaharuan di dalam Kristus mutlak dimiliki oleh kita, orang percaya. Pembaharuan itu tidak sekali dua kali, harus terus-menerus selama kita hidup. Sepanjang kita hidup, harus terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Makanya, keintiman dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kemelekatan dengan Tuhan, dan buah yang dihasilkan harus terus-menerus sampai Tuhan datang. Tidak bisa tidak. Kalau kita adalah orang percaya, kalau kita adalah hamba Tuhan, kalau kita adalah anak Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya nanti Tuhan menolak kita dan kita tercampakkan ke dalam kematian kekal, di dalam perapian yang menyala-nyala. Jangan sampai itu terjadi. Selagi hari masih siang, selagi perkenanan Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita harus benar-benar hal ini menjadi perenungan bagi kita, menjadi pembelajaran bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ada 3 poin penting bagaimana kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang pertama adalah menanggalkan manusia lama. Manusia lama ini harus ditanggalkan, harus dimatikan. Tidak bisa tidak. Harus dikikis habis dari hidup kita. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, begitu ada manusia lama di dalam diri kita, itu harus dikikis habis. Kita harus memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus untuk membentuk kita, untuk memurnikan kita, untuk kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Ada 3 sub yang harus kita perhatikan dari menanggalkan manusia lama. Yang pertama, yang A, yaitu pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Efesus 4 ayat 17-18. Jangan sampai kita memiliki pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Ini harus ditanggalkan. Poin B, perasaannya tumpul. Jangan sampai kita tidak punya kepekaan dalam mendengarkan suara Tuhan. Poin C, tidak menjadi pelaku firman. Jangan sampai kita tidak menjadi pelaku firman. Ingat, Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya, Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hambanya, Tuhan bisa berbicara melalui peristiwa atau kejadian, dan Tuhan juga bisa berbicara melalui hati nurani yang murni. Kita harus memberi ruang yang besar buat Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Ketika firman Tuhan ini diberitakan, bagaimana hati kita? Bagaimana respon hati kita? Apakah kita rindu untuk mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Mari kita harus bergerak seirama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan melalui hidup kita, kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Buang jauh-jauh sampah-sampah hati. Kalau masih ada kegeraman, masih ada kebencian, masih ada iri hati, masih ada akar pahit, hari ini kita berdoa meminta ampun sama Tuhan. Kita harus belajar melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mengecewakan kita. Benar-benar harus melepaskan pengampunan. Tidak bisa tidak kalau kita mau mengalami pembaharuan. Sebut nama-nama yang pernah mengecewakan kita. Dan kita mulai berdoa buat orang-orang yang mengecewakan kita. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus juga beracara atas hidup mereka. Dan mereka juga boleh mengalami Tuhan. Supaya pembaharuan itu juga terjadi atas hidup mereka. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Kita harus mengenakan manusia baru. Manusia lama kita tanggalkan, kita membuang sampah-sampah hati. Tapi yang terpenting adalah kita mulai mengenakan manusia baru. Sehingga pembaharuan itu terjadi terus-menerus di dalam hidup kita.
Ada poin-poin, ada sub-sub yang harus diperhatikan untuk mengenakan manusia baru. Poin A yaitu pengenalan akan Allah. Kita harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita pupuk, kita sirami, kita rawat kerohanian kita. Kita bangun mesbah yang benar, baik secara pribadi kita dengan Tuhan maupun dengan komunitas orang percaya. Melalui apa? Melalui penelan Alkitab setiap hari. Melalui pujian dan penyembahan. Dan juga melalui doa. Puji Tuhan, kita mulai pupuk ya. Ibadah doa setiap harinya. Ayo, yang lainnya juga ikut ya. Jangan hanya orang-orang tertentu. Semua kita bisa ambil bagian. Supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Tidak cukup hanya ibadah seminggu sekali. Harus setiap hari kita bangun. Baik kita di rumah, kita di tempat pekerjaan, dimanapun kita bangun mesbah bersama Tuhan. Poin B, harus kita melekat penuh dengan sang pokok anggur itu yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita menerima aliran kehidupan, aliran air hidup memenuhi hati jiwa roh kita. Sehingga kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Dan poin C yang terakhir, kita bukan hanya bertumbuh, tapi kita juga mengalami pembuahan. Dari buahnya kita akan terlihat siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan manusia. Dari buah Roh Kudus nampak bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bukan hanya memiliki identitas, tapi integritas sebagai anak Tuhan, integritas sebagai hamba Tuhan, integritas sebagai keluarga Kristen. Amin, saudara. Bila firman Tuhan ini boleh membangun kita di sepanjang tahun 2025, bahkan di sepanjang umur hidup kita sampai Tuhan datang. Bila firman ini boleh meneguhkan kita, membangun iman kita lebih kuat lagi. Bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Kristus kita lebih daripada pemenang. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Yang mengajarkan kepada kami untuk kami mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kami menyadari kami penuh dengan kekurangan. Kami penuh dengan kelemahan. Seringkali yang kami lakukan bukanlah apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Tapi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau kembali menyadarkan kami pentingnya kami mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Ada poin-poin penting yang harus kami perhatikan supaya kami mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang pertama, kami harus menanggalkan manusia lama kami. Kami harus membuang jauh-jauh sampah-sampah hati yang masih bercokol di dalam hati kami. Dan kami harus mengenakan manusia baru. Karena itu identik kita sebagai orang percaya, identik sebagai hamba-hamba Allah, identik sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus, kami mau bukan hanya cukup sebagai pribadi yang beridentitas, tapi kami mau menjadi pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan. Kami mau memiliki karakter Kristus. Kami mau mengalami pembaharuan jiwa. Kami mau mengalami perubahan hidup, perubahan cara pandang. Biarlah Roh Kudus terus memperbaharui kami, memperbaharui hidup kami, dan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Kami mau terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam Kristus sampai Tuhan datang. Roh Kudus, materaikan benih firman-Mu ini ke dalam lelah hati kami. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, mari berkati setiap kami yang hadir, berkati juga yang hadir secara live, dimanapun berada. Roh Kudus terus beracara di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami di sepanjang tahun 2025 ini, Bapak. Kami percaya, kami cakap menanggung segala perkara, kami menang dalam segala perkara, karena Kristus ada di dalam hidup kami. Hidup kami tidak sama lagi. Kami percaya hidup kami berkemenangan di dalam Kristus. Kami percaya tidak ada satupun rancangan Tuhan yang dapat digagalkan, yang dapat dibatalkan. Sepanjang kami hidup berkenan di hadapan-Mu, sepanjang kami hidup di dalam perkenanan Tuhan, kami akan melihat dan mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.